wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan dari tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu tentang pasar monopsoni. Adapun yang melatar belakangi dari pasar monopsoni tersebut, yaitu di mana pasar monopsoni merupakan salah satu jenis pasar yang dimana terdapat satu pembeli yang menguasai pasar. Pasar monopsoni memiliki kekhasan yakni satu pembeli yang menguasai dan banyak penjual dalam pasar tersebut, sehingga penjual sangat bergantung pada satu pembeli tersebut dengan beberapa alasan, antara lain kondisi dan situasi pasar yang memang tidak ada pembeli yang antusias, tempat terpencil yang sulit dijangkau, biaya operasional yang tinggi, dan yang lainnya. Jadi dengan terpaksa semua penjual menjual hasil produksinya pada pihak tersebut, pembeli yang menguasai pasar. Pasar monopsoni merupakan salah satu jenis pasar yang dimana terdapat salah satu pembeli yang menguasai pasar, dan hal ini berbeda dengan pasar monopoli. Jika dalam pasar monopoli yang menguasai pasar adalah satu penjual. Jadi pada dasarnya pasar monopsoni merupakan kebalikan dari pasar monopoli. Pasar monopsoni memiliki kekhasan yakni satu pembeli yang menguasai dan banyak penjual dalam pasar tersebut, sehingga penjual sangat bergantung pada satu pembeli tersebut dengan beberapa alasan, antara lain kondisi dan situasi pasar yang memang tidak ada pembeli yang antusias, seperti tempat terpencil yang sulit dijangkau, biaya operasional. Jadi dengan terpaksa semua penjual menjual hasil produksinya pada pihak tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Roni Hasroni dengan stambuk 083 2017 0125. Saya akan menjelaskan mengenai pasar monopsoni serta kualitas, kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan salah satu jenis pasar di mana terdapat satu konsumen yang menguasai pasar tersebut. Ciri khas dari pasar monopsoni di mana konsumen menguasai banyak penjual dalam satu pasar, sehingga penjual sangat bergantung terhadap satu konsumen. Penyebab dari kurangnya pembeli disebabkan oleh situasi dan kondisi serta besarnya biaya operasional yang dibutuhkan. Adapun kelebihan dari pasar monopsoni, yang pertama, kualitas barang dan mutu terjamin. Dalam pasar monopsoni, kualitas dan mutu produk terjamin dan terjaga. Hal ini dikarenakan pembeli yang hanya ingin produk atau barang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi sangat terasa. Dalam pasar monopsoni, penjual diharapkan mampu untuk memproduksi suatu barang yang berkualitas agar mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga, penentuan harga. Dalam pasar monopsoni, penentuan atau penetapan harga barang sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan yang menentukan harga adalah yakni pembeli atau biasa juga disebut dengan pedagang pengumpul. Kemudian yang keempat, penjual lebih mudah menemukan konsumen atau pembeli. Pasar monopsoni memberikan kemudahan bagi penjual yang ada di pasar. Mereka tidak perlu susah payah untuk mencari konsumen atau pembeli. Hal ini dikarenakan yang menentukan harga satu pihak yakni pembeli yang menguasai pasar atau biasa juga disebut dengan pedagang pengumpul dengan harga yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada alur penjualan lebih mudah teratur. Yang dimaksud dengan alur penjualan yang teratur dalam pasar monopsoni dikarenakan hanya ada satu pembeli yang membeli hasil dari penjual. Jadi barang yang sudah diproduksi oleh penjual langsung dibeli oleh pembeli tanpa harus menunggu. Adapun kekurangan dari pasar monopsoni terdiri atas 3, yakni pembeli sering melakukan perbuatan yang semena-mena atau biasa juga disebut dengan sepihak. Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh pasar monopsoni yakni terletak pada penyalahgunaan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Juharni, stambuk 083 2017 002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopsoni.
Ciri-ciri monopsoni terdiri atas 5 bagian, yaitu hanya ada satu pembeli. Hanya ada satu pembeli, karena hanya ada satu pembeli saja pada pasar monopsoni, maka pembeli tersebut memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. 2. Harga ditentukan oleh pembeli. Pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan, namun mereka tetap akan menerima karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. 3. Produk adalah bahan mentah. Umumnya produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni adalah produk mentah yang mana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut ke pihak lain. 4. Pendapatan yang tidak merata. Pendapatan yang tidak merata ini sering sekali tidak ada ketidakadilan, yang mana pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan harga dan akan sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. 5. Sering terjadi perselisihan antara pihak pembeli dengan penjual dalam pasar ini sudah dianggap hal yang biasa. Kondisi tersebut tentu saja terjadi karena harga yang diajukan oleh pihak pembeli sangat jauh dari harapan para penjual, sehingga mereka merasa sangat dirugikan. Itulah hasil dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlani Umar, Stambuk 083 2017 0073, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari pasar monopsoni. Contoh dari pasar monopsoni dapat kita lihat pada daerah-daerah pedesaan, contohnya yaitu pasar sayuran. Pasar sayuran di daerah pedesaan yang kesulitan untuk menjual dan mendistribusikan ke tempat lain atau pasar yang lebih besar atau yang lebih banyak pembelinya. Alasan inilah yang menjadikan penjual-penjual tersebut menjualnya pada pembeli atau pedagang berongan. Dengan begitu, maka pedagang satu tersebut akan menguasai pembelian sayuran di daerah tersebut. Contoh lainnya yaitu contohnya di daerah di peternakan atau susu sapi perah, daerah yang sulit dijangkau, hanya mampu menjual susunya ke koperasi terdekat, sehingga koperasi tersebut bisa menguasai pembelian susu sapi perah karena hanya koperasi yang mampu atau memiliki fasilitas lengkap untuk pengolahan susu, sehingga hal tersebut menjadikan koperasi menjadi pembeli satu-satunya dan berwenang atas harga yang diterima oleh pembeli. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afandi dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari pasar monopson, yaitu penentuan harga pasar monopson. Penentuan harga, pihak pembeli memiliki kuasa penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasar yang ada. Kebijakan diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan membeli input bahan mentah yang sama dari beberapa penjual. Apabila penjual terlalu menetapkan harga produk yang tinggi, maka akan semakin mudah kehilangan peluang dari perusahaan monopsoni. Tujuan yang ingin dicapai adalah menambah laba perusahaan melalui eksploitasi surplus produsen penjual. Contoh yang dapat diambil dari PT KAI yang dapat melakukan diskriminasi harga karena hanya perusahaan tersebut yang membeli peralatan kereta api di Indonesia.
Dasar perbedaan harga yang paling diutamakan adalah dengan melihat siapa penjual, elastisitas penawaran. Penawaran yang lebih inelatis, maka perbedaan ME dan AE semakin besar dan kekuatan monopsoni semakin besar. Jika hanya ada suatu pembeli, kekuatan monopsoni ditentukan oleh elastisitas penawaran pasar. Akibatnya, monopsoni dapat mengontrol dan menentukan bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya. Bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkan, kegiatan yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan apabila pembeli tunggal yang dimaksud juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari situs jenis produk barang atau jasa tertentu. Dasar larangan kegiatan monopsoni ini dinyatakan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal aras barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua, pelaku usaha patut diduga atau ditangkap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dari bunyi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan di bawah ini. 1. Dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal. 2. Telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 3. Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Walaupun secara teoretis monopsoni dapat tumbuh secara alamiah karena kondisi geografis suatu wilayah produksi yang terpencil dan terasing atau bisa juga terpencar. Tetapi di Indonesia monopsoni terjadi karena pengaruh kebijakan pemerintah yang dinyatakan dalam peraturan. Sekian dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.